A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Senang banget di sini. Udah ada ibu-ibu yang berkerudung hitam dan berkerudung coklat. Ini dari mana aja nih jamaah kita nih ibu-ibu? Dari mana ibu yang kerudung hitam? Majelis taklim mana? Sebentar Pak Ustaz saya tanya ya, mohon izin. Dari Majelis Taklim Sifol Kolbi, Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, cabang Jakarta Utara. Tepuk tangannya mana? Masya Allah. Saya semua. Oh, coba sekarang yang sebelah kanan Pak Ustadz, mohon izin ibu. Dari mana majelis taklimnya? Dari Majelis Taklim Nurul Huda, Padalarang, Manarul Huda, Padalarang, Bandung Barat. Tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum Bandung Barat. Sama keluarga di rumah. Iya. Nah sekarang kita kedatangan bintang tamu juga, ada cowok dan cewek. Tadi udah ngintip-ngintip kelihatan. Ih itu bintang tamunya udah kelihatan nih kayaknya. Yang laki-laki dulu deh. Yang laki-laki di sebelah kanan saya ada Reza Alatas. Tepuk tangan dulu dong Bu. Gimana Reza, kabar sehat ya? Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah ya. Ganteng gak Bu Reza Bu? Allahumma shalli ala Ganteng gak Bu Reza Bu? Ganteng ya Bu? Gantengan mana sama Ustadz Maulana Bu? Ada. Gantengan dua-duanya kata ibu-ibu. Makasih banyak. Iya. Karena mentang-mentang dia adalah daerah saya. Iya. Dia sudah ganteng dua-duanya. Dibelain. Coba daerah lain. Pasti berkata ganteng dia. Iya. Tepuk tangan lu dong buat bintang tamu kita. Dibilang ganteng dia jawabnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wih, Masya Allah. Gak percuma nama belakangnya ada Iya, Alatasnya. Reza Alatas. Selanjutnya sebelah kiri saya nih ada Imas Fitri. Assalamualaikum Imas. Waalaikumsalam. Tapi Imas Kenapa? jangan berdiri Jangan berdiri. Coba berdiri Mas. Coba. Nah, kelihatan. Bayang nggak kalau aku ada di sampingnya? Nah, kelihatan yang mana yang kelapa hibrida, yang mana kelapa bonsai. Aduh, Imas gimana kesibukannya sekarang? Alhamdulillah kok bisa selesai sinetron sih. Gue selesai sinetron Iya, ya, alhamdulillah ya. Iya alhamdulillah. Terus gimana nih kegiatan kedepannya, maunya rencananya apa nih? Insya Allah sih masuk sinetron baru ya. Oh gitu ya, Iya. mudah-mudahan dapat stripping ya. Amin. Jadi sekalian ya, amin. Terima kasih banyak udah datang Iya, Islam Itu terima Indah, Imas. kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Imas. Nah nih, hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang di luar biasa aja nih Pak Ustadz. Apa itu? Kalau Pak Ustadz pernah nggak mengalami sesuatu, atau Ustadz Syam atau Ustadz Oki, atau ibu-ibu yang ada di sini, bapak-bapak. Termasuk yang di rumah? Yang di rumah juga mengalami sesuatu kejadian terus akhirnya nggak mau lagi atau alias trauma. Iya, kayak contoh nih mungkin nih ada ibu-ibu yang pernah diboncengin suaminya atau mungkin adiknya waktu kecil terus diboncengin nabrak jatuh. Nah besok-besok dia nggak mau lagi diboncengin naik motor. Enggak, saya nggak mau diboncengin, saya trauma, saya takut. Saya mau yang bawa motor aja gitu, seandainya gitu ya Bu Gak ya. usah jauh-jauh, saya Kenapa? gak mau duduk di depan kalau naik mobil. Oh iya bener-bener. Ustadz selalu di belakang, kenapa sih Pak Ustadz? Karena pernah trauma, Oh. kecelakaan. Waktu saya nebeng sama Ustadz, Ustadz di depan tuh. Enggak mungkin. Saya juga bilang sama Ustaz Oki, baru kali ini saya duduk di depannya. Kenapa salamin aku sama enggak? Karena terpaksa. Trauma itu sebenarnya dibuat-buat atau enggak sih, nanti kita cari tahu banyak. Karena tema kita hari ini adalah trauma bikin lebay. Tepuk tangan dulu dong Bu. Karena banyak kalau cewek-cewek gitu tuh gara-gara trauma jadi lebay. Pak Ustadz Maulana ini langsung aja kita satu-satu kita perbahas ya. Bahas masalah tema kita hari ini tentang trauma bikin lebay. Ini yang pertama nih. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang trauma, definisi trauma tuh menurut Islam itu apa sih sebenarnya? Nah wajar nggak sih Pak Ustadz kalau sampai manusia itu merasakan trauma Pak Ustadz? Mohon izin waktunya silakan. Tepuk tangan buat Pak Ustadz Maulana dong. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Senantiasa kita diminta, dituntun oleh agama untuk senantiasa berpikir, belajar, mengambil pembelajaran, ulil albab. Senantiasa selalu sering dengar kata-kata itu? Sering? Untuk meraih pembelajaran, untuk mencari pembelajaran. Kita dilarang berkata limaza, kenapa? Nggak boleh. Karena Allah sudah menyiapkan takdir terbaik buat kita. Kalau berbicara tentang trauma, trauma itu adalah
lahir akibat peristiwa yang lalu. Jadi peristiwa yang melampau, yang menyebabkan orang kejadian, jadi mohon maaf. Bisa jadi kita harus dapat pembelajaran dari hal-hal tersebut. Cuma buat kita, astagfirullahaladzim, jangan sampai terjadi sesuatu yang melawan takdir. Bagaikan mengunuskan pedang untuk melawan Allah. Siapa itu yang marah akan takdir? Kenapa jodohku begini? Suami macam apa? Tidak ada guna-gunanya. Padahal 12 anaknya. Itu kan sudah berguna. Masalah kematian lah. Kematian boleh nggak nangis? Boleh. Jadi boleh nangis ala kata Nabi. Halal, haram. Waktu meninggal putra Nabi namanya Ibrahim. Dari istri Nabi namanya Maria Al-Qubtiyah. Itu tuh boleh. Mohon maaf kepada siapapun. Trauma akan masa lalu boleh aja sebagai pembelajaran. Kadangkala mohon maaf kita butuh obat, kita butuh hiburan. Makanya kalau orang meninggal ditakziahi. Karena butuh hiburan, dihibur. Supaya dia tidak merintih. Orang sakit datangi hibur supaya dia tidak, artinya dia diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian. Sahabat yang terbaik adalah sahabat dikala engkau kena ujian. Maka dia, itulah sebenarnya. Karena kenapa? Di saat itu engkau membutuhkan dia. Kalau pada saat ulang tahun pasti banyak yang datang karena mau bagi kue kan. Kira-kira ibu pada saat jatuh, termasuk yang di rumah, jatuh perekonominya, ada nggak yang bantuin? Nggak ada. Punya utang, ada nggak yang bayarin? Siapa suruh berutang? Jadi kan trauma positif aja ya Pak. Oh kalau begitu aku nggak mau berutang ah. Kalau begitu aku nggak mau. Benar kalau dibantuin tiba-tiba kita yang butuh, itu jadi trauma juga. Tapi jangan sampai memutuskan silaturahmi. Wajar orang trauma, wajar orang ibaratnya kena masalah terus dia jatuh kaget dan sebagainya. Untuk apa? Karena manusia diberikan sifat lupa untuk belajar supaya dia tidak terkekang dari masa lalunya. Mohon maaf kepada siapapun yang ada di rumah, termasuk saya pribadi, kita semua punya masalah. Tapi kadangkala harus diselesaikan masalah atau dibiarkan masalah itu atau diperkecil masalah itu. Kita trauma dengan keluarga, kita trauma dengan masa kecil kita, mohon maaf ada yang dibully atau maaf ya, ini baru-baru ini marak pelecehan itu tiba-tiba muncul, pelecehan di mana-mana. Tuh kok tiba-tiba muncul, ada anak maaf dengan beberapa orang laki-laki yang menzalimi dia, memperkosa dia. Ini mohon maaf, itu obat yang paling bahaya, ada traumanya itu. Makanya mohon maaf, itu harus dihibur, harus ditemenin. Ada lagi, astagfirullahaladzim, gak enak ngomongin ini. Karena kadang-kala mengungkit. Jangan pernah mengungkit masa lalumu. Karena ketika engkau mengungkit masa lalu kejahatanmu, itu akan dicatat lagi dosa itu. Seakan-akan engkau bangga dengan dosa. Aku dulu itu peminum. Satu rak saya minum semua. Seandainya raknya bisa diminum, aku minum juga raknya. Itu bentuk apa? Kata-kata itu, jangan sampai kata-kata itu bentuk kesombongan. Takutnya dicatat, ibu-ibu juga begitu. Suamiku, tahu nggak saya? Saya dulu banyak pacarnya, antri orang. Kamu aku sial sama kamu. Tidak boleh. Iya benar. Tidak boleh. Ustadz bilang tadi kan bicara masalah trauma itu ternyata trauma itu wajar. Kayak saya Wajar. mungkin ya, belum lama ini kan juga anak-anak tuh masuk sekolah. Ya kan kalau misalnya udah masuk SMP, SMA itu kan ada yang namanya masa orientasi siswa ya, MOS ya. Itu kita suka trauma juga tuh. Waduh nanti anak saya dikerjain, ternyata sekarang pemerintah hebat. Terima Nggak kasih boleh. banyak pemerintah yang mencanangkan tahun ini luar biasa. Betul. Antara anak-anak ke sekolah. Betul. Ya, aku harus pulang ke Makassar. Antara anak-anak ke sekolah itu bagus. Tepuk tangan dulu untuk Betul. pemerintah. Masya Allah luar Ada biasa juga nih yang apa itu? MOS. MOS MOS itu ya. Masa orientasi sekolah yang Ah, namanya
ospek yang namanya bully-bully tadi apa namanya? Udah nggak boleh sekarang Nggak bully-bully boleh gitu. lagi ya, Karena awas ya. kuncir aja nggak Kalau boleh. ada laporkan. Betul. Karena sekarang panitia MOS itu langsung guru. Oh. Nggak boleh Guru. kakak kelas lagi. Bukan harus kakak langsung kelas guru. lagi. Masya Allah. Idih, Karena Masya kakak kelas Allah. saya dulu digituin. Saya Nah, pernah marah-marah Pak. kenapa begitu Pak Waktu Ustadz? acara seperti itu. Kenapa? Satu permen dipindah-pindahin. Ih. Saya bilang, ngamuk saya. Idih. Tidak boleh begitu. Itu gara-gara begitu banyak orang trauma makan permen. Kasihan tukang permen gak laku nanti. Ya kan? Ini Nah, Masya Allah masalah saya nih. bilang, kalau penyakitnya itu ada, terus pindah-pindah. Ketularan semuanya. Apa sih keuntungannya? Ih, nauzubillah. Nih Pak Ustadz nanti kita akan kasih kesempatan buat jamaah yang ada di studio untuk bertanya langsung sama Ustadz Maulana, Ustadz Zokir, juga Ustadz Syam. Yang di rumah jangan kemana-mana ya, kita segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Takut kepada Allah sangat berbeda dengan takut kepada makhluk. Kalau kita takut karena trauma, kalau kita takut sama seseorang, kita akan menjauh darinya.